Semuanya selamat Halo, ada Shalom, saat Shalom. ini kita berjumpa kembali dalam ibadah di Family Ministry. Kita mengucap syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita mari naikkan semua pujian kepada Tuhan, menjadi pengagungan dan kemuliaan biar Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus kemuliaan hatiku. Yesus kemuliaan hati. Yesus, Yesus kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan berkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan sembah Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan menyembah Yesus, ku menyembah Yesus kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan berkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan menyembah Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan menyembah ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku
menyembahmu, Engkaulah kemuliaan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan terlepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala jerat dan malu, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau pulihkan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan terlepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala jerat dan malu, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau pulihkan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah,
mulia namamu, Yesus, domba Allah, mulia namamu, Yesus, domba Allah, mulia namamu, Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Haleluya, haleluya, kami mengasihimu. Datanglah, datanglah, Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami, urapilah kami. Haleluya, datang Roh Kudus, kau penuh dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, Jamaah Suri, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, Jamaah Suri hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, Jamaah Suri, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, Jamaah Suri,
bebaskan hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Tuhan berkati. Saya berikan kepada hambanya. Ya, Pak Joni boleh buka dalam doa, Pak Joni. Oke. Pak Hendra nggak ada ya? Nggak ada Pak Baik. Hendra. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di tempat lain Family Ministry, tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, berkati Pak Kimli yang sudah membawa kami dalam puji-pujian. Ya Tuhan, kiranya Kau juga mau mengurapi lain Family Ministry ini maupun peralatan yang kami pakai. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami lebih dari itu. Kami percaya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami mau tolak, kami batalkan dan hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau mengambil acara ini, Tuhan, agar supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu dan juga kami boleh mengambil hikmah ataupun menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati juga Ibu Pendeta Messi yang akan menyiapkan firman-Mu. Kau urapi dia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya apa yang hendak Kau sampaikan bisa disampaikan melalui hamba-Mu dengan kuasa daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Komingguan. Kedengaran suara saya? Ya, Jelas. Pak Messi, silakan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa ya pada sore ini Tuhan masih beri kita kesempatan ya. Karena firman Tuhan katakan selangkah di depan kita maut ya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini itu anugerah Tuhan, itu kasih Tuhan. Bukan karena kita hebat jaga diri kita, bukan karena kita minum vitamin, jaga makan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada sore ini saya beri tema bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Kebanyakan kita ini masalah terus yang dipikirin, pergumulan terus yang dipikirin ya. Mari waktu saya dikasih tugas sama Pak Komingguan, saya buka Alkitab saudara, saya cari padahal banyak ya firman Tuhan dan banyak yang saya sudah susun untuk pelayanan di mana-mana saudara. Tapi semuanya nggak masuk saudara ya. Tuhan mau FM bersukacita, amin. Ya, banyak masalah pergumulan jangan membuat kita hilang sukacita kita. Amin. Ya, karena kita tahu sukacita itu memberi kita semangat untuk melayani Tuhan. Ya, kita mau buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacitalah senantiasa, bukan bersukacitalah Senin Selasa. Enggak ya. Senantiasa. Kalau senantiasa itu seterusnya harus bersukacita. Amin. Ya. Tetaplah berdoa.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini pedang bermata dua, saudara ya. Sebelum kita menyampaikan firman, kita dulu, saudara, yang diuji oleh Tuhan, saudara ya. Kenapa, saudara? Kemarin, saudara, saya ketemu sama seorang ibu, dan dia banyak sakitnya, saudara. Ya, dia banyak sakitnya, dan saya bilang begini sama dia, ya sabar ya Bu, Ibu banyak pikiran ya, saya bilang gitu. Wah, marah, saudara. Ya, Ibu jangan bilang banyak pikiran, dia bilang gitu. Semua orang di dunia ini punya pikiran. Haleluya. Nah, teman-teman saya yang sama saya, dia ngomong gini, Bu Messi, emang orangnya begitu modelnya, kata gitu ya. Di mana-mana musuhnya banyak, orang nggak bisa ngomong sedikit eh, salah untuk dia tuh udah serang. Saya bilang saya udah biasa, saya bilang. Terus saya bilang, ya dia mau ke rumah sakit, saya bilang, Tuhan menyertai Ibu ya. Ya, tadi gitu. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, saya baru mau bawa firman Tuhan, bersuka cita senantiasa. Dicobain ya. Tadinya saya mau bawa firman Tuhan tentang berkat aja dah. Biar saya dulu diberkati. Tapi Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan mau kita mau tetap bersuka cita. Amin. Ada masalah, tidak ada masalah, ada penyakit, tidak ada penyakit, kita mau tetap bersuka cita. Tidak mudah, saudara, untuk bersuka cita. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu roh penghibur. Amin. Roh yang memberi kita sukacita, saudara. Ya, saya alami sukacita ini memang nggak gampang, saudara ya. Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah bersaksi, ya, anak saya tidak kerja, ya. Dia mau buka usaha sendiri, dan ternyata usaha yang dia buka itu perlu uang 2M, ya. Nah, nggak ada yang mau join, saudara, karena belum jalan ya. Kecuali kalau udah jalan ya. Tapi dia nggak putus asa, saudara. Dia tetap bersuka cita ya. Saya yang sebagai ibu udah deg-degan, saudara. Aduh Tuhan, dia harus bayar ini, dia harus bayar itu. Apa dia punya uang gitu ya. Tapi puji Tuhan, saudara, dia tenang aja, dia bersuka cita. Terus saya bilang, saudara, sama dia. Makanya mama udah bilang, boleh bisnis, buka bisnis. Tapi tetap kerja. Dia jawab apa sama saya, saudara? Yang sudah biarlah berlalu, Mak, kata dia begitu ya. Sekarang ya kita maju, katanya. Haleluya. Ya, saya dihotbahin sama anak saya, saudara. Ya, jadi sudah enggak usah apa, dia bilang enggak usah dipikirin. Senang aja, sukacita aja kok. Tuhan pasti pelihara. Saya bilang, iya, amin. Ya, pendeta yang mana? Yang bukan pendeta yang Jadi ya kita sebagai hamba Tuhan juga perlu memang ya nasihat dari orang. Jadi bukan kita hebat, saudara ya. Mentang-mentang kita bawa firman Tuhan terus kita jadi orang yang hebat, enggak, saudara ya. Kita juga punya kekurangan, tapi puji Tuhan kalau ada orang yang menegur kita, kita terima dengan sukacita karena itu membangun ya. Karena firman Tuhan katakan ya, manusia menajamkan manusia. Kalau kita ditajamkan oleh sesama, bersukacita aja, saudara. Amin. Ya bersyukur aja, saudara. Karena di balik ucapan syukur itu, di balik sukacita itu, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan puji Tuhan ya, jalannya waktu 2 bulan, dia dapat pekerjaan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan dia dapat kerjaan lebih, dia punya kedudukan dari yang kemarin, saudara, yang dia keluar ya. Lebih tinggi kedudukannya, dan dia ngomong sama saya, Mama, bantu doa, karena ini kedudukannya lebih tinggi, tanggung jawabnya lebih besar. Saya katakan, kalau Tuhan tempatkan kamu, berarti Tuhan juga akan melengkapi kamu. Dia katakan amin. Saudara, jauh, dia punya pekerjaan dari Cinere, dari Depok ke Kemayoran. Ya, cukup jauh, saudara ya. Setiap hari dia naik motor ya, karena dia bilang kalau naik mobil bangkrut, Mak. Jadi setiap hari dia naik motor. Tapi sukacita, saudara, saya lihat ya, kalau dia pulang dia senang aja, sukacita. Waduh, saya bilang kalah saya nih pendeta ya.
Saya masih deg-degan, masih takut. Tapi Tuhan mau ya, setiap kita pada sore ini, mari kita mau bersuka cita. Amin. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan suka cemberut ya, jangan suka marah-marah ya, mengeringkan tulang kita ya. Kalau kita ke dokter biasanya itu dikasih tahu saudara ya. Ya suruhnya bersuka cita, suruhnya senang. Kenapa? Karena dari pikiran itu penyakit banyak saudara. Nah, firman Tuhan tuh ya dan amin saudara ya. Di dalam kita bersuka cita, ada masalah, bukannya bersuka cita terus nggak ada masalah saudara. Banyak masalah, tapi kita bersuka cita karena Roh Kudus yang memampukan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu saudara. Ya. Dan bukan saja itu saudara, anak saya yang satu juga sudah keluar kerja, ya. Jadi kemarin saudara 2 anak saya keluar kerja, haleluya. Apa bisa bersuka cita saudara? Tiap bulan biasa dikasih ya. Kalau yang nomor 2 masih tiap bulan kasih. Yang nomor 3 saudara ya, selama 2 bulan dia katakan mama aku nggak bisa kasih uang bulanan ya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bayar cicilan kamu itu mama udah suka cita saudara ya. Dan puji Tuhan saudara ya, saat kita bersuka cita, Tuhan itu luar biasa saudara ya, memenuhi segala kebutuhan kita ya. Ada firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan datang kepada kita, mari kita mau bersuka cita. Amin. Bukan waktu diberkati aja kita bisa bersuka cita. Ya, waktu keadaan nggak punya uang juga bisa bersuka cita, amin. Jadi kita tidak dibatasi oleh uang, saudara sukacita kita, amin. Ya, kadang-kadang orang sukacitanya itu dibatasi dengan uang. Kalau uangnya banyak, ya diberkati bisa bersuka cita. Coba kalau nggak punya uang, susah saudara bersuka cita, ya nggak mudah, ya. Tapi kalau ada Roh Kudus itu memampukan kita, amin. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita melihat perkara-perkara yang baik, ya. Karena saya katakan mama yang sudah enggak usah diingat-ingat ya. Mari kita mau maju ke depan. Puji Tuhan saudara ya. Jadi ada sukacita saudara ya. Selama 2 bulan dia nggak bekerja, kita sukacita aja saudara ya. Di rumah berdua ketawa-ketawa, senang-senang. Padahal nggak ada uang saudara. Nggak ada gaji saudara, belum ada tiap bulan tidak digaji saudara. Tapi sukacita saudara ya. Jadi saya mau katakan ya, sukacita kita tidak dibatasi karena uang. Amin. Sukacita kita tidak dibatasi karena kekayaan. Sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita memberi juga, mari memberi dengan sukacita. Amin. Tidak usah hitung-hitungan saudara, kalau memberi itu Tuhan. Ya. Pak Yohanes itu jadi saksi ya. Saya pernah ngomong sama Pak Yohanes. Pak Yohanes saya nggak memberi dulu ah. Ya. Ya. Pak Yohanes tuh jadi saksi. Tiba-tiba saya memberi, Pak Yohanes kaget. Nah, katanya Bu Messi nggak mau beri. Hati saya saudara dikejar saudara. Dikejar di ini saudara. Hati saya diginiin saudara. Kamu sudah aku berkati. Masa 100.000 aja kok kamu nggak bisa memberi untuk Tuhan. Kamu bisa makan yang enak ya. Saya bisa makan ya yang 100.000 sepuasnya. Saya bisa ajak orang saudara makan sampai 500. Ya, saya bisa ajak orang-orang makan. Masa 100.000 untuk Tuhan kamu nggak bisa menabur? Waduh, hati saya terus terpukul, saudara. Saya bilang, ya Tuhan, ampun saya, Tuhan. Ya, Tuhan katakan jangan kumpulkan hartamu di dunia. Ya, kumpul di surga. Ya, kita memberi untuk FM, bukan untuk Pak Komingguan. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, memberi dengan sukacita, jangan bersungut. Wah, suruh lagi memberi, suruh lagi menabur. Jangan saudara. Kalau saudara lakukan itu, kok nggak diberkati saudara. Kenapa? Bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak diberkati. Tapi kalau dari hati kita saudara, kita punya kerinduan, pasti itu didorong saudara. Dengan Roh Kudus saudara. Enggak sejahtera. Saya beberapa hari saya belum bayar, emang saya diam saudara. Kepikiran di otak saya saudara. Waduh, kenapa saudara? Bukannya saya nggak mau memberi, karena anak saya ini kan lagi sibuk. Jadi saya tuh nggak bisa transfer, saudara. Ya. Nah, tadi malam saya santai sama dia, saya terus ngomong sama dia, Yud,
Mama belum loh kasih apa Diakonia FM. Oh iya, Mama belum kasih ya? Belum. Biasanya Mama paling cepat kasihnya dia jawab begitu. Iya, tolong dong transfer sekarang. Ya, langsung dia transfer, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita memberi dengan sukacita, jangan takut, saudara. Ya, saya bukan uang lebih, saudara. Saya hidup oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan. 2 bulan anak saya tidak bekerja, ya. Tapi Tuhan pelihara saya, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Kalau kita memberi dengan sukacita, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Ya, kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan hitung-hitungan sama kita mati, saudara. Benar nggak? Napas kalau Tuhan bilang gue hitung-hitungan juga sama lu, ya, ya. Napas aja coba, saudara. Ya, nggak lancar nafas kita. Bayar berapa oksigen, saudara? Benar nggak? Ya. Jadi mari kita mau senantiasa bersukacita, ya, memberi dengan sukacita, bukan dari besar kecilnya, saudara, ya, memberi dengan apa yang kita bisa lakukan, ya. Saya belajar, saudara, ya, dan saya ajarkan kepada anak-anak saya belajar memberi, ya. Kamu tidak akan kekurangan, saya katakan kepada mereka, saudara. Dan puji Tuhan, ketiga anak saya tiap bulan, saudara, mereka memberi untuk janda-janda, saudara. Apa mereka kekurangan? Enggak, saudara. Sekalipun mereka tidak bekerja 2 bulan, saudara. Tapi mereka boleh diberkati dengan luar biasa. Setiap bulan tuh mereka harus bayar hampir 10 juta, saudara. Ya. Saya juga bingung. Oh, ada aja uangnya. Enggak kerja, enggak dapat gaji, saudara, 2 bulan. Tapi itu pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa, saudara. Berani memberi, saudara. Ya. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita bisa bersukacita, saudara, saat kita memberi. Karena apa? Karena kita memberi, karena sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi mari saudara-saudara, kita mau tetap bersukacita, ya. Apapun yang terjadi, apa yang disuruh, mari kita jangan bersungut-sungut, ya. Karena kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, ngapain kita kumpulin harta di dunia, saudara? Ya. Ya, di dunia kan kita meninggal nggak bawa, saudara. Saudara saya tuh punya kekayaan luar biasa, saudara, ya. Dia punya mobil, waduh, banyak, saudara. Tapi waktu meninggal apa dia bawa? Nggak ada dia bawa, saudara. Ya. Nggak ada sama sekali dia bawa, saudara. Mobil apa dia bawa? Enggak, saudara. Dan mari kita mau belajar, ya, memberi dengan sukacita. Ya, bukan dengan terpaksa, ya. Kan ada lagunya, ya, memberi bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita, dengan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Memang sukacita itu kalau bukan Roh Kudus nggak sanggup kita, saudara. Saya punya kakak, saudara, dia memang agak kurang dikit, saudara, karena waktu kecil dia tuh sakit dan disekolahkan itu tidak bisa, saudara, karena dia selalu kejang, ya. Jadi dia nggak bisa baca, saudara. Tapi semangatnya, saudara, sukacitanya tuh luar biasa, saudara. Ya. Ya, jadi puji Tuhan dia tidak merokok, dia tidak minum. Nah, kerjanya dia senangnya parkir, saudara. Ya kita biarkan aja dia, ya. Yang penting benar, yang baik, saudara. Ya, daripada dia nggak ngapa-ngapain. Dan dia orang yang tidak pernah menyusahkan orang, saudara. Dia parkir, saudara. Dan dia happy, senang, sekali, saudara. Ya, dia happy, saudara, ya. Ada masalah, orang hina dia, nggak pernah dia balas, saudara. Jawabnya apa, saudara? Tenang aja. Buset, saya bilang ini kakak saya luar biasa. Ya, dimaki orang, saudara, dihina orang, dia nggak pernah balas, saudara. Dia nggak pernah bilang kurang ajar, apa, tolol lah, apa, nggak pernah, saudara. Dia cuma jawab apa? Tenang aja, kata gitu. Dengan santainya, saudara, tenang aja. Sekarang, saudara, dia umur 70 tahun. Masih parkir, saudara. Semangatnya luar biasa, saudara. Sukacitanya luar biasa. Dan dia nggak sakit, saudara. Itu padahal kalau saudara pikir tuh parkir itu kan angin dari pagi sampai malam. Tapi Tuhan pelihara dia luar biasa, saudara. Kenapa? Dia sukacita selalu, saudara, ya. Diapain orang? Tenang aja. Itu jawabannya. Sampai motonya dia tuh kita, saudara. Ya ambil. Kalau ada masalah, ada pergumulan hidup kita, keluarga, ya jawabnya apa? Tenang aja. Ya, 70 tahun, saudara, sekarang dia, ya. Luar biasa, saudara, ya.
Kemarin dia bikin ulang tahunnya di rumah saya. Dia kasih kita uang, saudara ya. Saya dikasih untuk masak, adik saya dikasih untuk masak, dan dia panggil saudara-saudara untuk kumpul untuk merayakan dia punya ulang tahun yang ke-70. Luar biasa, saudara. Dengan cuma parkir, saudara. Tapi Tuhan pelihara dia. Kenapa? Karena ada sukacita ya, senantiasa dalam hidupnya. Dia nggak mikirin orang, saudara. Dia mau dihina, mau dicaci maki orang, mau tidak dianggap dia sama orang, bodoh amat ya. Ya motonya itu, saudara, tenang aja. Haleluya. Jadi apa yang jadi masalah kita, dihina orang, yang nggak dianggap orang, tenang aja, saudara. Ya, itu motonya kita, saudara ya, keluarga ya. Jadi kalau kita udah mau marah, saudara, dia datang, saudara, dia bilang apa? Tenang aja katanya. Maksudnya nggak usah marah, tenang aja, saudara ya. Dan benar, waktu kita tenang ada sukacita Tuhan ya, senantiasa di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, dalam segala hal ya, bukan Senin Selasa, tapi senantiasa. Kita mau bersukacita, apa yang kita lakukan dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena kita tahu sukacita itu yang Tuhan berikan itu melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita tidak mampu bersukacita, saudara. Ya, apalagi sekarang ya bukan makin baik dunia ini, ya barang-barang mahal, ya telur aja sekarang udah 30 lebih, saudara, telur sekilo, saudara. Ya, semua naik, saudara. Nah, kalau kita pikirin terus sakit, saudara ya. Ya, mikirin nggak ada sukacita. Saudara, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau saudara mau sehat, tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berdoa. Di sini dikatakan, ya tetaplah berdoa. Karena hanya doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Firman Tuhan katakan doa orang benar bila yakin doakan sangat besar kuasanya. Saat-saat ini mari kita mau rajin berdoa, ya, rajin beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaannya serta kebenarannya, maka segalanya ia tambahkan kepada kita. Dan segala penyakit ia lalukan di dalam hidup kita. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cari berkatnya. Amin. Ya, jangan cari orang. Oh, orang ini kaya, deketin ya. Wah, deketin biar kita dibagi. Wah, saya orangnya yang paling anti, saudara ya. Paling anti saya dekat orang-orang yang kaya, saudara ya. Saya paling anti, saudara. Antinya kenapa? Takutnya dibilang, wah, dia dekat-dekat meminta ini. Kakak saya aja yang kaya, saudara ya. Saya tidak pernah minta, saudara. Karena saya pegang firman Tuhan, terkutuk orang berharap kepada manusia, tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita bisa menolong orang, ya kita aja menolong, saudara. Nggak usah suruh orang lain untuk menolong orang itu. Saya berapa kali, saudara, dapat WA dari hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan yang saya cuma kenal di WA, saudara. Saya nggak kenal orangnya, masa dia suruh saya untuk bayar anaknya uang kuliah, saudara? Haleluya. Wah, pikir saya potongan orang kaya ini. Padahal saya belum kenal orangnya, saudara. Dia bilang, Bu Messi tolong bayar berkati anak saya, bayarkan uang kuliahnya karena 3 bulan belum bayar uang kuliahnya. Saya jawab, saudara, berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Saya juga manusia, saya terbatas menolong Bapak. Tapi kalau Bapak berharap kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup ya memakai siapapun untuk memberkati Bapak. Karena saya punya moto, saudara, nggak mau saya minta-minta, saudara. Ya, saya paling anti, anak-anak saya juga paling anti, saudara, untuk minta-minta. Lebih baik mereka bekerja, ya, menghasilkan uang sendiri, ya itu lebih sukacita, saudara. Dan saya katakan kepada hamba Tuhan itu berdoa, minta kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita mau berdoa, saudara.
Karena doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Doa itu dapat melakukan segala sesuatu. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan, saudara. Saya cuma melayani dimanapun Tuhan suruh saya, saudara. Ya. Saya nggak pernah lihat-lihat pelayanan itu ada PK-nya kayak nggak ada PK-nya kayak gereja besar apa gereja kecil. Saya setia mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan tulus karena saya tahu saya melayani Raja di atas segala raja. Dia yang punya langit dan bumi, saudara. Dia yang punya surga, saudara. Nyawanya aja dia kasih buat kita, saudara. Apalagi cuma masalah ya pergumulan kita, masalah uang, ya kecil bagi Tuhan, saudara. Yang penting kita mau melayani dia dengan tulus, saudara. Apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, mari kita mau melayani dia dengan tulus. Ya, enggak usah ada embel-embel, saudara, melayani Tuhan. Wah, kalau saya melayani di FM ini, nanti saya dikasih berkat, apa dikasih hadiah sama Pak Komingguan. Kalau Pak Komingguan nggak kasih saudara, kecewa, saudara. Keluar pasti dari FM, saudara. Kenapa? Motivasinya nggak benar ikut, saudara. Tapi kalau engkau punya motivasi yang benar ikut ibadah, saya percaya ya tanpa Pak Komingguan berkati kita, Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab itu kita mau tetap berdoa, apapun masalah kita, pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia, saudara. Karena firman Tuhan katakan sekali lagi, terkutuk, saudara. Ya. Kalau engkau berharap kepada manusia, berarti engkau sudah tidak berharap kepada Tuhan. Kalau engkau berharap kepada manusia, dia bisa menolong engkau 1-2 kali, saudara. Lama-lama bosan, saudara. Benar gak? Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah bosan menolong kita. Amin. Sebelum kita minta aja, Tuhan sudah memberkati kita. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mari kita mau belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah satu hal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya tahu nggak mudah, saudara, untuk kita mengucap syukur. Ya, sekali lagi kalau kita punya keadaan aman, kita gampang mengucap syukur. Tapi waktu keadaan kita kurang aman, susah untuk mengucap syukur. Tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau firman Tuhan katakan, pasti ada jalannya, saudara. Amin. Pasti Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur. Di dalam apapun kita mau belajar mengucap syukur. Ya, karena saya tahu waktu kita mengucap syukur, di situ ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetap mengucap syukur. Ya, saya berapa kali, saudara, ya dibikin kesel sama orang. Ya, ada orang pinjam uang, masa yang pinjam uang suruh saya transfer sekarang juga. Saya bilang besok ntar malam anak saya pulang. Enggak, sekarang juga. Saya bilang ini orang minjam, nodong, apa saudara. Masa dia ngatur kita, saudaranya? Ya sekarang juga katanya. Saya bilang sore nggak bisa, saya butuh sekarang. Haleluya. Ya, tapi saya tetap mengucap syukur. Saya katakan terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan mau memberkati saya. Ya, langsung saya bilang anak saya, tolong transfer buat orang ini. Mereka tanya, kenapa sih mak buru-buru? Saya bilang ya dia minta buru-buru. Yang minjam siapa mak? Yang punya uang siapa? Ya, anak saya katakan. Jadi kadang-kadang memang kita nih hamba-hamba Tuhan kadang-kadang juga dimanfaati sama orang karena kita terlalu baik barangkali ya sudah. Tapi kita mau belajar mengucap syukur ya. Saya mengucap syukur aja. Saya memberkati dia. Saya katakan terima kasih Tuhan. Ya sekalipun tidak dibayar, mau dibayar, tetap mengucap syukur ya kepada Tuhan ya. Karena kita tahu kita memberkati orang tidak menjadi miskin, saudara. Saya pegang firman Tuhan itu, saudara.
Ya, kita menolong orang, tidak kita jadi miskin, saudara. Ya, tuh kesaksian saya waktu itu sama Pak Yohanes pernah. Ya, saya menolong jemaat saya yang tidak makan, saudara. Ya, yang tidak bisa ke gereja karena tidak punya uang. Saya nggak suruh si A, si B, tolong dong, jemaat saya nggak bisa makan, jemaat saya nggak punya beras, jemaat saya nggak bisa ke gereja karena nggak punya uang, tolong dong berkati jemaat saya. Enggak, saudara. Saya lakukan, saudara. Saya pergi dari rumah cukup jauh dari Depok ke Tebet, saudara. Saya lakukan, saudara. Karena saya tahu kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, berarti Tuhan juga akan menolong kita, saudara. Dan puji Tuhan, saudara ya, pernah saya bersaksi itu, dan puji Tuhan, ada seorang anak Tuhan tergerak. Dia katakan, Bu Messi waktu itu bersaksi memberkati janda yang nggak punya beras ya. Saya katakan iya, saya mau memberkati. Jadi nggak usah minta, saudara, amin. Kalau mau menolong orang, kita dulu, saudara. Ya. Sekarang banyak orang mau menolong orang lain disusahin, saudara. Bener nggak? Tolong dong, teman saya susah. Apa, berkati dong. Engkau dulu yang berkati, saudara. Amin. Ya, saya belajar, saudara ya. Bukan kita memberkati dengan besar, dengan apa yang kita bisa lakukan, saudara. Ya, berkat itu bukan saja uang, saudara. Memperhatikan, ya, melihat dia, ya, menengok dia, ya, menasihati dia, ya. Itu satu berkat juga buat dia, saudara. Menguatkan dia, saudara. Dan saya lakukan itu, saudara. Dan saya punya prinsip, saudara. Kalau saya mau menolong orang, saya tidak mau orang lain dulu tolong. Saya dulu yang menolong orang itu, ya. Dan saya nggak pernah, saudara, minta-minta kepada orang untuk tolong si A, tolong si B, ya. Kayak hamba Tuhan itu, saudara, minta tolong saya, dan dia katakan, Bu Messi, kalau Bu Messi belum bisa kasih saya, tolong dong cari sponsor. Haleluya. Dalam hati saya aja nggak pernah minta-minta, kamu lagi minta-minta. Masa suruh saya cari sponsor untuk anaknya, ya. Untuk anak saya katanya kuliah untuk bayar. Dalam hati saya, ini pendeta udah kagak benar ini, bukan harap kepada Tuhan, harapnya kepada manusia, saudara ya. Ya, jadi mari kita hamba-hamba Tuhan di Zoom ini, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Ya, bukan kita hamba-hamba Tuhan karena kita punya apa gelar pendeta, ya. Itu pendeta cuma gelar, saudara, ya. Banyak pendeta yang nggak benar, saudara ya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, semua kita ini adalah hamba Tuhan, saudara, amin. Mari kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang baik, saudara. Karena dari buahnya orang kenal kita, amin. Ya, saya bersyukur saya ada di FM ini. Saya lihat ya saudara-saudara seiman saya ini luar biasa baik-baik, saudara ya. Ya, saling menolong satu dengan lain. Ya, apalagi Pak Yohanes ya. Ayo Bu Messi, kita ke A, ke B. Mau bayarin apa punya bensin nggak mau, saudara, tol aja nggak mau. Saya pernah kasih uang untuk apa parkir, enggak katanya. Haleluya, enak juga ya. Tapi jangan orang baik terus kita manfaatin, saudara. Itu kadang-kadang manusia itu begitu, saudara ya. Ya, kita juga harus tahu diri, saudara ya. Jadi saya bersyukur ya saya ada di FM ya, punya orang-orang yang luar biasa ya. Ya, kemarin saya melayani sama Pak Dodi di Gunung Sindur, ya, pulang sama Pak Dodi sampai di depan Meruyu, bukan depan apa ya, pasar. Saya turun, kata Pak Dodi, Bu Messi sampai di rumah saya antar. Haleluya. Saya katakan terima kasih Pak, udah antar sampai di pasar aja, puji Tuhan, saudara ya. Jadi mari ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau belajar mengucap syukur, amin. Jangan bersungut-sungut ya. Apa yang disuruh lakukan kalau itu baik, saudara ya. Karena saya percaya apa yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Saya percaya waktu kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, ya, kita bisa bersuka cita, amin. Kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa. Tapi waktu kita lakukan dengan bersungut-sungut, susah, saudara. Disuruh kasih untuk apa? Diakonia. Wah, uang lagi. Haleluya. Kasih kagak, tapi ngomel. Tapi di sini nggak ada, saudara. Di sini orang-orangnya luar biasa, amin. Ya, dia semua mau belajar memberi, amin. Dengan apa yang kita punya, saudara. Ya, barangkali engkau nggak bisa dengan uangmu, ya.
perhatikan satu dengan yang lain, nasihati satu dengan yang lain, dan saya percaya waktu kita bersatu, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Yang bisa memberi, mari kita belajar untuk memberi, saudara. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Tapi banyak sekarang anak-anak Tuhan lebih baik menerima daripada memberi. Salah, saudara. Kalau mau diberkati, beri dulu, saudara. Amin. Ya, dengan apa yang kita punya, saudara. Tuhan juga nggak pernah paksa kok, saudara. Ya, apa yang kita punya. Ingat Musa, saudara. Waktu dia mau membuat mujizat, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Pakai tongkatmu itu, ya, untuk membuat mujizat. Dan saya percaya juga di FM ini, apa yang kita punya, ya, mari kita mau pakai untuk melayani Tuhan di FM ini. FM ini maju bukan karena Pak Komingguan. FM ini diberkati bukan karena Pak Komingguan, tapi FM ini diberkati dan maju karena Tuhan. Karena kita punya motivasi yang benar melayani Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih hebat di FM ini. Amin. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang bisa menolong, mari kita mau menolong. Yang bisa menasehati, mari kita mau menasehati. Yang bisa memberi, mari kita memberi. Dengan apa saja, saudara. Ya, kita mau lakukan semuanya karena Tuhan, saudara. Amin. Kalau saudara lakukan itu karena Tuhan, saya percaya apapun yang disuruh sama Pak Komingguan, pasti kita sukacita. Amin. Ya, nggak bersungut-sungut, saudara, ya. Karena saya tahu Pak Komingguan ini adalah utusan Tuhan, ya. Ya, ada orang katakan bagaimana kita mau taat kepada Tuhan, ya. Orang yang kita lihat aja kita nggak bisa taat, saudara, ya. Saya belajar, saudara, di gereja saya, gembala saya tuh taat, saudara. Makanya karena saya itu setia dan taat sama gembala saya, kalau saya tidak ada, susah hati dia, saudara. Sampai istrinya katakan, Mes, lu jangan kemana-mana. Saya tanya, kenapa, Bu? Tuh kalau nggak ada lu, Pak Gembala pusing katanya. Hah, pusing. Kan banyak pendeta yang lain. Enggak, dia mau cari lu mulu katanya. Makanya saya bilang sama Pak Timi, saya jangan tiap minggu disuruh melayani. Karena gembala saya ya susah hatinya kalau nggak ada saya. Kenapa, saudara? Karena saya orangnya taat, saudara, ya. Saya orangnya setia. Disuruh apa sama gembala saya lakukan, saudara. Karena saya tahu dia adalah utusan Tuhan, ya. Dan kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, ya. Bukan terus gembala saya nggak punya kesalahan. Bukan gembala saya itu orang sempurna. Ada juga punya kesalahan, ada punya kekurangan. Tapi waktu kita lakukan seperti untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Ya, bukan karena gembala kita, tapi karena Tuhan, ya. Karena kita tahu kita lakukan semua untuk Tuhan. Dan upah yang Tuhan siapkan adalah mahkota. Waktu kita meninggal, saudara, ada mahkota. Karena apa? Kita sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan butuh uang, saudara, benar? Ya, ya, kalau nggak ada uang nggak bisa jalan pekerjaan Tuhan, saudara. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Ya, pekerjaan Tuhan butuh kita, saudara. Kalau Pak Komingguan sendiri juga nggak mungkin, saudara. Dia butuh kita untuk menolong, memperhatikan, ya, melihat yang lain. Ya. Makanya saya bersyukur, ya, Pak Komingguan kalau nggak ada yang masuk selalu dia katakan, kalau perempuan Bu Messi tolong, ya, tanyain WA, ya. Kalau laki-laki dia suruh Pak Yohanes, saudara, ya, ya, ya. Jadi saya sama Pak Yohanes suka disuruh sama Pak Komingguan untuk liatin WA, ya, ini nggak masuk, ya, karena dia tahu saya sama Pak Yohanes orangnya nurut, ya. Iya Pak. Ya, iya Pak, ya, ikut aja, saudara. Orang rugi kok, emang rugi, saudaranya. Enggak, saudara, kita lakukan karena untuk Tuhan, saudara. Karena kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. FM ini punya Tuhan, saudara, bukan punya Pak Komingguan. Amin. Punya Tuhan dan punya kita bersama. Dan saya percaya waktu kita bersatu, berkat-berkat Tuhan tercurah. Waktu kita belajar mengucap syukur, ya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi untuk FM ini, saudara. Jangan bersungut-sungut, tapi mari belajar mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam apapun. Bukannya terus kita ikut FM ini tidak ada masalah, banyak, saudara, masalah, ya.
Kita ini berbeda-beda, saudara ya. Sifat kita berbeda, karakter kita berbeda. Kita punya anak aja 3, saudara. Tiga-tiganya beda, saudara. Ya. Nah, kalau kita sebagai ibu, saudara, sebagai orang tua, nggak bisa tahu karakter mereka, hancur rumah tangga kita. Benar nggak, saudara? Nah, sama juga dengan FM, saudara. Kita ini berbeda-beda, saudara ya. Sifat kita berbeda-beda, karakter kita berbeda-beda, tapi mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Nggak ada yang hebat di sini, saudara ya. Ya kita cuma namanya pendeta, saudara. Masuk surga tuh nggak dilihat pendeta. Oh, pendeta nomor 1 di depan, nggak ada, saudara. Kalau pendeta di depan masuk nomor 1 di surga, saudara. Wah, saya ambil jadi pendeta penuh, saudara. Tapi nggak ada, saudara ya. Yang Tuhan lihat apa? Apanya orang melayani dengan bersyukur, apanya orang melayani dengan sukacita, apa orang ini melayani sebelum dia melayani berdoa, ya. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan akan curahkan untuk FM, amin. Sekali lagi, mari kita mau bersatu, kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, sekali lagi saya katakan, FM ini butuh kita, saudara, amin. Kita semua adalah anggota FM. Nggak ada yang bilang, wah saya lebih hebat. Oh saya kan ketua ini, saya kan dipercayakan komingguan. Nggak ada, sama saudara kita. Ya, kita saling menolong, saling menopang, saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau saya salah ditegur, saya mau, saudara ya. Karena saya tahu teguran itu membuat kita baik, saudara. Ya, dan saya percaya melalui firman Tuhan ini, mari kita senantiasa bersuka cita, senantiasa, ya bukan Senin Selasa, tapi senantiasa kita tetap berdoa untuk FM supaya FM ini boleh memuliakan Tuhan, dan melalui FM ini Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Sekali lagi bukan nama kita, tapi nama Yesus yang harus ditinggikan di FM ini. Dan kita mau bersyukur karena kita tahu itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam FM ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mengucap syukur, karena kita tahu di balik ucapan syukur itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, mengucap syukur bukan dalam keadaan kita diberkati saja, dalam keadaan apapun. Mari kita mau belajar mengucap syukur. Ya, saya belajar mengucap syukur sampai saat ini, saudara. Anak saya nomor 2 belum bekerja, tapi Tuhan ajar untuk saya mengucap syukur. Saya pegang firman Tuhan, anak cucu kita tidak akan minta-minta, amin. Tapi dipelihara dan menjadi berkat, ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi berkat, ya. Kita diberkati bukan untuk diri sendiri, tapi kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bukan karena kita memberi itu, wah nama kita hebat, saudara. Enggak semata-mata, saudara. Tapi semua untuk Tuhan. Dan kita kembalikan untuk Tuhan. Kalau kita boleh ada, kalau kita boleh diberkati, semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan firman Tuhan ini, kita mau tetap mengucap syukur, kita mau tetap bersukacita, amin. Tetap senyum, ya. Ada lagu senyum dan berwajah gembira, amin. Wah, kalau FMI sukacita terus luar biasa, saudara. Masalah lari, saudara, amin. Haleluya. Pergumulan lari, saudara, ya. Penyakit lari, kenapa? Karena ada sukacita yang luar biasa di FM ini. Tuhan mau kita tetap bersukacita, amin. Ya, kayak Pak Johan itu suka ketawa mulu, saudara ya. Pak Timi, wah mereka itu suka ketawa. Ya Pak Dodi itu ketawa mulu ya kalau ketemu ya. Pasti ketawa, saudara ya. Apa? Sukacita itu kita harus pancarkan. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat. Ada pujian. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. FM senantiasa bersukacita. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Haleluya. Kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu untuk kami tetap bersuka cita senantiasa. Kami mau tetap berdoa. Kami tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami ya Bapa. Karena Engkau berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kami kembali. Kalau Tuhan masih datang berfirman, berarti Tuhan masih mengasihi kami Tuhan. Untuk kami tidak jauh dari Tuhan, tapi kami tetap melekat kepada Tuhan dan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar dan ajaib. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Komingguan. Ya, terima kasih Bu Messi. Ya, hari ini kita harus ada senyum ya. Jangan kalah sama iklan Pepsodent ya. Sekalipun mungkin gigi kita ompong ya, nggak masalah ya. Tapi kita harus memancarkan kegembiraan ya di dalam setiap kehidupan orang percaya ya. Seperti kemarin hari Senin saya ada berita duka cita ya teman saya ya. Padahal 3 hari yang lalu itu saya masih jumpa dia naik sepeda ya. Orangnya usianya seumur saya ya, 60 tahun. Tapi apa yang terjadi? Paginya masih ngobrol sama teman saya datang ke sana ya. Sorenya meninggal. Gak ada sakit, gak ada apa. Ya. Yang kagetnya mamanya umur 90 masih sehat. Ya, saya ingat banget ketika saya kena stroke 2016 tuh. Saya di opname, mamanya di opname juga di seberang-seberang kamar gitu ya. Tapi ketika saya mau pulang, saya dirawat 4 hari 3 malam itu saya mau pulang, eh, teman saya bilang, Om Iwan mau kemana? Mau pulang. Boleh nggak saya doain Mama Yu? Saya doain. Namanya waktu itu sakit, nggak mau makan. Saya doain. Tapi apa yang terjadi? Mamanya sembuh. Mamanya itu sampai ingat terus. Kalau ketika saya ketemu sama teman saya itu, saya selalu nanya mamanya. Gimana mama kamu? Aduh, Ko Ami, itu mama saya sampai ngomong begini. Itu Pak Pendeta itu gimana kabar? Itu yang doain saya. Oh, mama selalu kalau kalau saya ketemu sama Om Ingwan katanya, saya selalu ditanyain mama bagaimana. Waduh, dia ingat saya ya, saya juga ingat dia kan. Wah, ya. Jadi dia suka cita banget ya. Tapi kemarin Senin sore anak itu meninggal teman saya. Ya, sekarang masih ada di rumah duka di Ugrida ya. Besok dia dikeramas. Dia yang tidak merit ya, tidak berkeluarga. Ya. Taat, ibadahnya taat banget. Ya, selalu sampai dia ngomong begini. Itu pasti si Fatimi Setiawan pasti kenal tuh orangnya. Ada di GKRI Ebenezer. Pak Dodi juga mungkin pernah ketemu tuh ya. Orangnya yang rada cacat tangannya ya. Nah itu di situ dia bilang gini sama saya. Komingon kenapa nggak lama udah nggak khotbah lagi di gereja? Saya bilang saya belum dijadwal. Oh ya nanti saya bilangin Pak Riki ya. Biar Komingon dijadwal ya. Tuh saya rindu pengen dengar Komingon lagi untuk ceritakan kabar firman Tuhan. Nah itu makanya kita ya, selagi kita masih hidup, lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Ya, tetap sukacita sekalipun kita ada masalah. Nggak ada yang nggak ada masalah. Semua orang hidup pasti ada masalah. Amin. Tapi jangan fokusnya kepada masalah, tapi fokusnya kepada Tuhan. Tetap sukacita. Amin. Tadi dikatakan kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang Tuhan mau, ya. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Dan yang ayat 17-nya, tetaplah berdoa. Nah, kita ini sebagai anak Tuhan
Masih rajin nggak untuk berdoa? Kalau orang yang rajin berdoa, pasti tetap di dalam hatinya pasti punya sukacita. Amin. Ya, makanya saya sengaja saya ganti sekarang pola doa saya. Ketika saya bangun pagi, saya harus menghadap ke depan pintu rumah saya. Saya berdoa, saya langsung menghadap ke langit. Supaya apa? Supaya saya mau mengatakan dengan mulut saya ini orang yang diberkati Tuhan. Dan selayaknya saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap berdoa senantiasa. Karena di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Masih nggak kita bertekun dalam doa? Kalau kita masih bertekun dalam doa, saya percaya sukacita itu nggak akan pergi dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun tidak enak mungkin kita alami masalah, ya. Tapi kalau kita tetap bersukacita, itu obat yang manjur. Dan yang ketiga, mengucap syukur itu nggak mudah loh. Bagi orang yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Ya. Ada sebuah lagu mengatakan gini, hati senang walaupun tak punya uang. Anak kecil ngomong gini loh di sebelahnya, bohong. Diterakin bohong sayanya. Nyanyi lagi, hati senang walaupun tak punya uang. Tapi gini dia, bohong. Anak kecil aja tahu ya. Kalau ya orang yang nggak punya uang, gimana bisa bersuka cita? Buat dia bohong, buat kita Gimana ya bisa enggak. senang, ya? Gimana Orang bisa nyanyi. happy? Itu tanya Bu Lydia ada. Kalau nggak ada uang, gimana bisa happy ya Bu Lydia ya? Happy aja saya mah bajunya kan supaya tahu saya nggak punya. Ya, kita harus fokus ya. Hidup kita ini harus mengucap syukur kepada Tuhan. Keren terus. Amin. Karena dari duit, mengucap syukur itu, hati Tuhan Yesus disenangkan. Amin. 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 Ya, sekalipun mungkin kita alami tidak enak, sekalipun kita mengalami padang gurun, ingat tangan Tuhan Yesus itu tidak pernah melepaskan tangan kita. Bagi yang tetap berharap dan andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Ya, mau sakit dimanapun, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Messi. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Bu Messi ya. Anak mantu cucunya diberkati ya. Terlebih lagi anak-anaknya setia melayani Tuhan. Pasti hidupnya dilimpahkan damai sejahtera sukacita yang dari surga. Dan berkatnya itu terus mengalir, berlimpah-limpah. Untuk kita semua yang tetap bersukacitalah senantiasa, bertekunlah dalam doa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Messi. Silakan satu pujian. Masih ada Pak Kinli? Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Doni Iskandar ya. Luar biasa ini ya. Temanya makna kematian, kebangkitan dan kenabian Tuhan Yesus bagi umat Kristen. Kita akan diberkati besok, seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bu Messi. Satu pujian Pak Kimli. Ya baik Pak. Belum doa syafaat Bu Lydia ya, doa syafaat Bu Lydia Jumali, Tuhan Yesus memberkati. Enggak aja Pak, disuruh apa aja. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah, namun tanganmu selalu nopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
Kau beriku kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Tuhan berkati semua. Kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami dibekali firman-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami. Biar kami terus bersuka Tuhan, apapun yang terjadi, kami boleh tetap bersukacita karena Tuhan akan nolong di dalam masalah apapun yang kami hadapi. Masalah sulit sekali apapun Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup menolongnya ya Bapak. Sebab itu biar kami terima apapun yang terjadi Tuhan, seizin Tuhan boleh terjadi. Yang tidak kami inginkan juga terjadi, tetapi kami percaya dalam maksud Tuhan yang baik di dalam setiap hidup Bapak. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh dibekali diingatkan kembali supaya kami boleh bersukacita selalu Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi Tuhan yang sudah melayani sore hari ini, biar Tuhan juga memberkati, menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Berarti ketiga anaknya Tuhan, kau pakai mereka semuanya menjadi hamba-Mu di pekerjaan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, cukupi semua apa yang menjadi keperluan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Paminggu, kotor, berikan kesembuhan, terus kesehatan, bahkan berkati sekeluarga, ibu dan anak mantu cucunya, biar berkat-berkat ilahi mengalir terus, berkat jasmani Tuhan cukupi semuanya. Jadikan mereka semua hamba-hamba-Mu ya Bapa, untuk melayani Tuhan di hari-hari ke depan ya Bapa. Biar kuasa Tuhan yang akan mengatur semuanya, biar semuanya diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga Bapak Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau berikan kesembuhan, kesehatan kembali, bahkan Tuhan memberkati sekeluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam-Mu yang sudah memimpin pujian Tuhan, biar berkati Pak Kim Tuhan. Kau terus baik campur tangan-Mu, bahkan semua yang sudah mengikuti jom juga berkati Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati satu persatu apa yang menjadi perluan mereka,
Apa yang menjadi masalah Tuhan, Kau jamah, Kau tolong. Yang sakit berikan kesembuhan semuanya. Biar kami tetap sehat Tuhan. Untuk tetap kami bisa melayani pekerjaan-Mu. Berkati kami semuanya apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang tidak ikut juga tolong, yang sudah jauh, yang sudah meninggalkan, yang murid Tuhan berkat kembali. Biar mereka boleh datang kembali untuk bersama-sama Tuhan beribadah bersama-sama di Jom ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong dan campur tangan. Kami juga doakan kembali buat hamba-hamba-Mu biar jadi panutan, jadi contoh teladan yang baik Tuhan. Ada keributan dalam keluarga, Tuhan akan mempersatukan kali. Kuasa Tuhan akan menolong kepada anak-anak-Mu juga sama Tuhan. Tolong mereka semuanya. Mereka menjadi contoh teladan yang baik Bapa untuk mengenal tangga tetap kepada Tuhan. Bawa Injil keselamatan dalam rumah tangganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kami. Kami juga doakan bangsa negara kami. Tuhan tolong buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet sampai ke daerah Tuhan. Tolong semua mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai menolong dan campur dengan Tuhan. Kami juga akan buat pilkada Tuhan untuk tahun depan ya Bapak. Kami pun tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan menolong. Biar di dalam pilkada ini Tuhan benar-benar ada seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan, yang benar ingin menjalankan visinya, tugasnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Biar Tuhan menolong semuanya ya Bapak. Terima kasih, sakit juga Tuhan jamah sembuhkan. Yang segala salah apapun juga Tuhan akan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan anak, mantu, cucu, Bapak, Ibu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus pasti sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus secara ajaib, secara sempurna. Dan juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya, apapun yang kami lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, boleh dibantu pendeta Yamani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Aduh, saya